Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dan teman-teman semuanya kelas A. Di sini saya akan menyampaikan review untuk materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Baik, terima kasih untuk anggota kelompok Mbak Putriana, Mbak Kalimantus Sa'dia, Mbak Aprilia, Mbak Alfiatun, kemudian Mas Najib yang sudah mengumpulkan tugasnya mengupload di YouTube dengan tepat waktu, tidak ada keterlambatan sama sekali. Kemudian selanjutnya langsung saja saya melakukan review. Perhatikan untuk KD dan IPK pada kelompok 2 seharusnya tampilannya tidak seperti ini, namun ini tulisannya saya langsung pindahkan ke dalam sebuah tabel agar saya lebih mudah menjelaskan pada review materi kali ini. Nah, saya tidak melakukan pengeditan dari tulisan. Kalau ada yang salah tulis tetap saya tuliskan di tabel ini. Misalnya saja nomor KD-nya, nomor KD 1.3 dan 4.3 itu sebenarnya salah. Seharusnya 3.2 dan 4.2 karena ini merupakan KD urutan yang kedua pada kelas 7. Nah, harapan saya kelompok-kelompok selanjutnya untuk KD dan IPK bisa dibuat dalam satu tabel seperti ini. Ya, agar mudah dalam memberikan review ya dan mudah menganalisanya. Perhatikan, di sini ada yang saya lingkari pada KD 3.2 yaitu memahami. Memahami merupakan kata kerja operasional untuk level kognitif C2. Nah, dari kata memahami ini boleh dikembangkan menjadi IPK ya dengan memuat kata kerja operasional di bawah C2, C1 ya. Akan tetapi di dalam IPK selanjutnya, IPK yang lainnya ya, maksimal memuat ya C2 atau level kognitif yang di atasnya. Boleh C2, C3, C4 gitu ya. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah mengembangkan IPK di bawah dari level kognitif pada KD itu. Misalnya IPK-nya C1 semuanya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau lebih dari C1 itu kalau lebih dari kata kerja operasional pada KD ini ya, itu malah diperbolehkan. Nah, di sini kita mulai menganalisa IPK-nya ya. Di sini kata kerja operasionalnya kan memahami, dikembangkan menjadi menjelaskan ya. IPK yang pertama menjelaskan sama C2, kemudian menjelaskan C2 lagi, kemudian mengklasifikasikan itu sudah masuk ke C4 ya. Kemudian menyusun itu masuk ke C3, kemudian memahami C2, kemudian menjelaskan itu C2. Ya, saya rasa IPK-nya sudah tepat untuk kata kerja operasionalnya. Nah, untuk IPK 3.2.1 seharusnya Anda tidak menggunakan kata tanya ya. Anda bisa menggantinya ya, menjelaskan bukan mengapa, alasan klasifikasi dari makhluk hidup gitu ya. Kemudian ada tulisan dikoton, saya rasa bukan itu yang dimaksud tetapi dikotomi. Kemudian di bawahnya lagi ada salah tulis ya, harusnya kerugian. Nah, kemudian untuk KD selanjutnya ya, KD 4.3 di situ menggunakan kata kerja operasional untuk ranah keterampilan, mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi. Nah, untuk IPK-nya sebaiknya jangan memahami, karena memahami merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif. Ya, tolong diganti menjadi kata kerja operasional untuk ranah keterampilan. Nah, nanti untuk contoh-contoh kata kerja operasional akan saya cantumkan linknya di bawah video review. Kemudian untuk kata kerja operasional pada IPK 4.2 4.2 saya rasa ini sudah tepat ya, melakukan
melakukan klasifikasi terhadap benda-benda. Harusnya klasifikasi saja ya, tidak perlu pengklasifikasian. Kemudian selanjutnya tujuannya. Nah, tujuannya itu ya sangat jauh dari apa yang pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Harusnya ketika membuat tujuan, Anda juga melihat kembali presentasi pada pertemuan sebelumnya, kemudian review yang sudah saya upload di YouTube, kemudian materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau ini ya tidak menunjukkan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Ya, harusnya tujuan pembelajaran ya yang harus termuat di dalamnya yaitu IPK, kemudian ada kalimat ya yang menunjukkan melalui model atau pendekatan atau strategi model pembelajaran tertentu ya diharapkan siswa mampu seperti itu ya. Kemudian jangan lupa memuat karakter yang diharapkan ya. Tolong tujuan ini diperbaiki. Nah, kemudian disampaikan di sini oleh Mas Najib bahwa kita langsung memulai presentasi tentang aplikasi PCK. Nah, PCK itu apa sih? PCK itu kan Pedagogical Content Knowledge. Nah, itu gabungan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dari seorang guru. Jadi, yang sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya itu sudah termasuk PCK. Itu ya, bukan PCK itu materi yang di bawah ini, yang berisi ringkasan materi. Nah, ini sebenarnya termasuk, tetapi aplikasi PCK yang dimaksud itu sebenarnya dari awal sampai akhir pada tugas yang sudah kelompok 2 buat. Oke, selanjutnya materi. Nah, materi ini saya rasa terlalu lengkap ya. Nanti bisa dikurangi dan tulisan-tulisannya seharusnya tidak dibuat dalam bentuk paragraf karena ini adalah slide PowerPoint, maka cukup dibuat poin-poinnya saja. Nah, kalau seperti ini kan bukan dalam bentuk PowerPoint ya. Ini bisa dikatakan power paragraf. Oke. Nah, selanjutnya pada menentukan model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, pada kelompok ini memilih model pembelajaran discovery, inquiry, learning. Berarti di sini memasukkan inquiry ya. Nah, sebenarnya discovery dan inquiry ini memiliki perbedaan, tetapi juga memiliki kesamaan. Keduanya itu sama-sama mendorong siswa untuk melakukan atau melakukan pembelajaran penemuan. Jadi harus ada pengetahuan yang ditemukan oleh siswa. Pengetahuan bukan ditransferkan oleh seorang guru, tetapi pengetahuan itu dicari sendiri oleh siswa. Nah, guru nanti hanya memberikan penguatan saja. Guru melakukan bimbingan dan guru memberikan penguatan dari pengetahuan yang sudah ditemukan oleh siswa. Nah, inquiry ini memuat langkah-langkah dari discovery. Hanya saja inquiry itu memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menerapkan proses ilmiah. Nah, untuk pendekatannya masih menggunakan discovery, inquiry, dan keterampilan proses. Namun, kalau saya melihat di slide-slide selanjutnya di langkah pembelajaran, keterampilan proses yang diharapkan itu tidak kelihatan, ya. Nah, untuk belajar, ya, kelompok ini, silahkan Anda ganti pendekatannya menjadi pendekatan saintifik karena di kurikulum 2013 ya itu memang kita diarahkan untuk menggunakan
pendekatan saintifik. Jadi tidak ada salahnya bagi Anda untuk mencoba menerapkan pendekatan saintifik pada tugas kelompok ini. Kemudian strateginya induktif ya. Saya rasa ini sudah tepat karena memang strategi induktif itu sesuai dengan model pembelajaran discovery maupun inquiry. Nah, kemudian metodenya saya rasa untuk eksperimen tidak tepat ya untuk KD ini karena di sini saya tidak melihat adanya eksperimen. Kalaupun pengamatan atau metode observasi atau metode pengamatan itu tepat. Jadi lebih baik diganti metode pengamatan atau observasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya penjelasan terkait discovery, inquiry, learning. Nah, saya rasa yang Anda tuliskan di sini hanya materi pengantar untuk discovery, inquiry. Ya, lebih baik Anda sampaikan pada slide ini, yaitu sintaks dari discovery dan inquiry. Gitu ya. Atau Anda sampaikan perbedaan discovery, inquiry. Ya, secara singkat itu juga boleh. Walaupun di belakang sudah Anda jelaskan, tetapi lebih baik yang di belakang itu Anda pindahkan pada slide ini. Gitu ya. Jangan lupa Anda juga mencantumkan penjelasan terkait dengan pendekatan, kemudian strategi, dan metode pembelajarannya. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang Anda tuliskan di sini sangat jauh dari apa yang saya harapkan. Sebenarnya apa yang Anda tulis di sini? Ya, saya rasa kelompok 1 kemarin langkah-langkah pembelajarannya yang ditulis juga tidak seperti ini. Apalagi yang saya jelaskan. Nah, yang saya jelaskan tidak seperti ini. Langkah-langkah pembelajaran yang harus Anda cantumkan di sini harus mencantumkan berapa kali pertemuan ya yang dirasa tepat agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian nah, ini masih kurang tepat ya. Tolong Anda rubah sesuai dengan format yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Penjelasan ini sebaiknya diletakkan pada slide 15 tadi, dilengkapi dengan uraian ya pada tiap langkahnya. Misalnya orientasi itu pengertiannya apa, merumuskan masalah itu apa, menyusun hipotesis itu bagaimana, mengumpulkan data bagaimana, menguji hipotesis itu bagaimana, kemudian merumuskan kesimpulan itu bagaimana. Kemudian ya lengkapi juga penjelasan tentang pendekatan, strategi, dan metodenya. Gitu ya. Oke, akan lebih baik kalau langkah pembelajaran itu dibuat dalam tabel ya, atau buat di Microsoft Word, kemudian Anda screenshot. Nah, ini juga sudah saya buatkan ringkasan ya. Pada bagian langkah-langkah pembelajaran, perhatikan, tentukan berapa kali pertemuan ya yang dirasa tepat untuk mencapai seluruh tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian kegiatan pembelajaran pada tiap pertemuan ya itu harus mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi misalnya pertemuan 1 ya itu ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang nomor berapa? Misalnya nomor urutan tujuan pembelajaran yang pertama, kedua, ketiga ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang ada dalam pertemuan pertama itu ya harus menyesuaikan pada tujuan pembelajaran yang sudah Anda susun. Begitu pula pada pertemuan yang kedua, itu mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran ya yang sudah Anda susun urutan 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jangan lupa pada bagian langkah-langkah pembelajaran itu cantumkanlah sintaks pembelajaran sesuai dengan metode yang Anda tentukan. Tunjukkan juga pada bagian kegiatan pembelajaran pada pertemuan tersebut menyesuaikan pendekatannya, strateginya, dan metode yang telah ditentukan. Tulis rapi, jika perlu buatlah tabel. Ya. Kemudian yang perlu Anda revisi, saya rangkumkan.
Perbaiki indikatornya, perbaiki tujuan pembelajarannya, sesuaikan model, pendekatan, strategi, metode dengan kompetensi dasar sesuai dengan IPK, ya, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Ya, tadi yang masih kurang tepat adalah metodenya, sesuaikan dengan IPK-nya, ya, karena tidak ada eksperimen di dalam pembelajaran KD 3.2 dan 4.2. Kemudian perbaiki juga langkah-langkah pembelajaran. Ada beberapa catatan pada tugas ini. Background yang sudah ditulis, ya, itu sudah kontras. Backgroundnya putih, tulisannya hitam. Namun ada beberapa kendala, yaitu tulisannya masih ada yang kurang jelas, yaitu pada bagian langkah kegiatan praktikum itu tulisannya masih sulit untuk dibaca. Kalaupun Anda mengedit suara, ya, hendaklah Anda mengedit menjadi suara yang lebih jelas atau menghilangkan background suara di belakang yang mengganggu. Saya rasa editing suara pada kelompok 2 masih kurang cocok untuk presentasi sebagai mahasiswa calon guru, gitu ya. Nah, untuk Mas Najib, dari awal sampai akhir, saya nggak tahu Anda menyadari atau tidak, yang Anda sampaikan itu bukan klasifikasi, tapi kok klarifikasi, ya. Klasifikasi itu berbeda dengan klarifikasi. Ya, kalau klarifikasi itu kayak artis yang kena kasus, kemudian dia mengklarifikasi sebenarnya apa saja kegiatan yang sudah dia lakukan, ya. Kalau klasifikasi itu kan pengelompokan. Jadi tolong Anda sebagai calon guru IPA juga, ya, perlu latihan, ya, menyampaikan pada siswa bahwa itu adalah klasifikasi, bukan klarifikasi. Kemudian masih ada catatan lagi, ya, perhatikan untuk mahasiswa kelompok yang lainnya, ya. Memang banyak hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran online. Namun, bukan menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk tetap aktif dan mandiri untuk meningkatkan kompetensi. Saya percaya dalam penyusunan tugas ini, kelompok ini sudah serius, tapi mohon lebih diseriusi lagi dalam pengerjaannya, termasuk kelompok-kelompok yang lainnya. Evaluasi kelompok sebelumnya sudah saya upload. Seharusnya ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan tugas ini, sehingga kesalahan yang sama dan kesalahan yang lain tidak terjadi. Manfaatkan kesempatan untuk konsultasi dengan dosen. Silahkan revisi tugas ini dan upload pada blog masing-masing. Oh ya, lupa saya tuliskan, paling lambat itu 2 minggu setelah saya upload video ini, ya. Terima kasih mahasiswa, selamat berjuang, ya. Semoga tetap aktif untuk memperjuangkan diri, meningkatkan kompetensi di semester 5. Begitu, ya. Terima kasih perhatiannya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.